Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,6 FM Stasiun Suara Satu Kata Penumpang Nafas selalu di hati di program spesial talk show eksklusif bersama bagian perekonomian. Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal mengangkat tema masyarakat dihimbau untuk beli LPG dan di agen dan pangkalan resmi. Dengan narasumber kita Bapak Kabak Perekonomian Bapak Herman Gafar telah hadir di studio pada sesi kedua ini. Setelah kita kupas tadi Pak Kabak semua yang kita pertanyakan tadi yang terkait dengan harga eceran tingginya, kemudian proses pendistribusiannya, ada sudah beberapa zona. Nah sekarang ini pertanyaan kita nih, sudah berapa jumlah agen dan di mana situ? Barangkali contoh saja ini perlu disampaikan kepada masyarakat kita di mana saja supaya memahami dan mengetahui, dan apa himbauan terhadap agen itu. Mesti harus ada tanda apa misalnya supaya masyarakat mengetahui bahwa itu adalah bagian dari agen yang resmi untuk pembelian gas LPG ini. Itu Pak Kawan. Kira-kira di mana saja nih? Baik. Sudah berapa gitu kan? Untuk sistem distribusi daripada LPG ini itu kita mengenal yang namanya pertama itu pengisian bahan bakar gas. Pengisian bahan bakar gas. Yaitu dalam hal ini SPBE, stasiun pengisian bahan bakar gas LPG. Yang dimana kalau khusus untuk LPG subsidi itu ada di Sidimpuan. Di Sidimpuan gitu ya? Di Sidimpuan. Yang mana sebetulnya sangat memungkinkan kalau SPBE ini didirikan di Mandailing Natal. Cuman dalam hal ini mungkin investor belum ada tertarik di. Tapi sebenarnya pemerintah itu membuka peluang sangat investasi untuk pengisian bahan bakar gas ini ya. Misalnya didirikan Mandailing Natal karena di ketentuan itu dari Pertamina Pusat bahwa untuk mendirikan satu SPBE itu minimal jarak dari SPBE terdekat itu adalah 60 km. 60 dari sini ke Sidimpuan sudah hampir 80. Sangat lebih hampir saya hitung itu dari penyambungan ke SPBE itu lebih 80. Karena udah keluar ke arah ke kemudian dalam hal ini di bawah daripada SPBE itu pemerintah menunjuk dua agen. Dalam hal ini di Mandailing Natal terdapat dua agen. Yang pertama itu PT Sinar Habibah yang lokasinya ada di Kota Nopan. Kemudian yang kedua itu PT Pancahamar yang lokasinya di Pasar Baru. Di mana masing-masing dari pangkalan ini mempunyai masing-masing agen yang dua Pertamina ini mempunyai alokasi dalam hal ini alokasi yang dimaksud bahwa mereka mendapat jatah per bulan itu berbeda. Artinya dalam hal ini dua agen ini berbeda alokasinya itu. Di mana Pancahamar itu di kisaran antara 40 sampai 45.000 per bulan. Kemudian PT Sinar Habibah itu 70 ke 75.000 tabung per bulan. Yang mana tabung-tabung yang 40.000 dan 70.000 tersebut ini mereka distribusikan ke masing-masing pangkalan resmi yang mereka tunjuk pada saat sekarang ini, yang mana pangkalan yang ada sekarang itu tersebar di seluruh wilayah Mandailing Natal. Tetapi disinilah kendalanya saya lihat bahwa seluruh pangkalan yang ada sekarang ini alokasinya memang sangat kurang. Sangat kurang. Artinya tingkat kebutuhan masyarakat dengan alokasi itu sangat tidak seimbang. Karena terjadi kelangkaan, seringkali terjadi kelangkaan kan? Sangat Terjadi kelangkaan. Makanya di dalam hal ini pihak Pertamina kami sudah beberapa kali menyurati untuk menambah alokasi tersebut. Malah pihak Pertamina menyarankan untuk memenuhi kebutuhan mereka menyarankan dialihkan ke gas LPG yang 5,5 kilo.
Sementara yang 3 kilo ini yang subsidi ini yang sangat diminati masyarakat. Memang dari segi harga dan segi ini kan kebutuhan khusus ini sebenarnya kan bagi ekonomi, bagi usaha mikro misalnya. Iya, betul sekali Pak Pasla. Nah, di sini saya boleh jelaskan kenapa ada terjadi kelangkaan tersebut. Iya. Terkait dengan perjalanan daripada LPG ini, mulai dari konversi sampai dengan saat ini, bahwa ada paradigma di masyarakat yang tadinya mereka anti LPG, sekarang sudah ketergantungan. Artinya sudah candu ini, sudah sangat kebutuhan. Jadi dalam hal ini sewaktu dulu diarahkan oleh pemerintah untuk konversi minyak tanah ke LPG tersebut, mudah-mudahan mungkin dalam satu desa hanya 10 kepala keluarga lah yang mau menerima ini. Nah, sekarang berbanding terbalik, mungkin tinggal 10 kepala keluarga lah yang tidak menggunakan, selebihnya sudah menggunakan. Sementara alokasi yang diberikan oleh Pertamina mulai dari tahun 2011 sampai saat ini tetap. Artinya tidak ada penambahan. Kebutuhan pemakainya bertambah, tapi alokasinya tetap. Nah, ini kenapa bisa misalnya Pertamina tidak dapat memenuhi itu? Kan ini kan sebenarnya kewajiban pemerintah untuk misalnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudah jelas datanya sudah disampaikan oleh bagian perekonomian, suratnya dan aturannya juga sudah disampaikan kepada Pertamina bahwa jumlah penduduk kami meningkat, kemudian konsumsi kebutuhan masyarakat juga meningkat. Ini belum terrealisasi di mana sebenarnya posisinya ini? Sebetulnya kalau saya jajaki dengan kondisi yang ada sekarang ini memang terkait dengan masalah anggaran APBN ya, yang mana alokasinya itu tetap alokasi subsidi gas LPG ini untuk seluruh Indonesia itu tetap gitu ya. Tapi kebutuhannya bertambah. Dan dalam hal ini kami juga ada suatu pada saat kami rakor di Januari 2018 bahwa kenapa yang gas 5 kilo ini tidak laku di pasaran. Ternyata bukan masalah harga. Ternyata yang mereka survei di pihak Pertamina bahwa gas LPG 3 kilo itu mudah untuk dibawa-bawa. Artinya pihak ibu rumah tangga maupun yang anak-anak bisa dia mobile ininya. Dan dalam hal ini lebih mudah. Belinya juga lebih mudah, artinya kalau memang tidak ada di satu tempat bisa ditenteng kemana-mana lah ini. Kalau 5 kilo memang agak repot, dan itu sudah dipahami oleh pihak Pertamina dengan meluncurkan gas LPG 3,5 kg yang non subsidi. Cuman dalam yang warna pink. Cuman dalam hal ini baru uji coba untuk wilayah Jakarta dan Surabaya. Dan kami memang sudah meminta agar gas LPG yang non subsidi tersebut segera dilaunchingkan juga lah di Mandailing Natal. Karena sebetulnya Pak, harga yang dibeli masyarakat kalau sudah di pasaran 35.000, berarti masyarakat sudah mampu itu membeli LPG non subsidi. Dari tingkat pertumbuhan ekonominya barangkali dilihat. Ukurannya dari mana masyarakat mampu itu? Harga yang ditetapkan pemerintah ini, Pak. Kenyataan yang hitungan yang dialokasikan pemerintah bahwa harga dari SPBE itu adalah 12.000. Yang disubsidi itu adalah 18.000. Ya. Berarti harga kepangkalan itu 30. Kenyataannya masyarakat mau beli juga misalnya. Ternyata masyarakat membeli juga harga yang 35 itu. Daripada misalnya membeli yang subsidi itu bagus beli yang non subsidi. Bagus non subsidi. Memang saat ini memang sudah yang harga di pasaran itu sudah di atas harga non subsidi. Iya. Nggak, kalau misalnya dibeli yang resmi yang non subsidi itu misalnya dibeli masyarakat gitu, harganya udah berapa itu kira-kira? Yang 3,5 kilo itu?
yang non subsidi apabila di launching di sini. Di launching misalnya. Kami perhitungkan itu maksimal tergantung lokasi. Ya. Kalau mulai dari Siabu mungkin harga ke konsumen itu sekitar 34.000 ya. Tambah ke untuk Muara Batanggadis ataupun Natal sekitar 40 ke 42 non subsidi. Ya. Dan itu dapat dilakukan dan supaya secepatnya di launching gitu. Itulah yang kita minta supaya Pertamina agar disegerakan untuk melaunching LPG 3 kg non subsidi tersebut. Baik Pak Kabak, para pendengar kami dan juga para pemirsa di Start News Channel, pada program Dialog Interaktif ini spesial bersama dengan bagian perekonomian yang terkait dengan masyarakat dihimbau beli LPG di agen dan pangkalan resmi untuk menghindari harga-harga di luar harga eceran tertinggi. Kita di sesi terakhir nih Pak Kabak, karena waktu kita sudah lebih dari 30 menit, kita mempertanyakan dan juga menyampaikan himbauan berikut ini oleh Pak Kabak Perekonomian, apa yang mesti harus dilakukan masyarakat juga, kemudian himbauan seperti apa nih diperlukan sehingga benar-benar peruntukan gas LPG ini pada yang berhak, begitu kira-kira. Artinya ya bagian, kalau orang yang berdagang itu bagian ekonomi mikro gitu kan, masyarakat miskin misalnya begitu, sehingga sasaran ini dan tujuan dari konversi dari minyak tanah misalnya ke BBM ini benar-benar terwujud pada masyarakat. Apa himbauannya ini terakhir di sesi terakhir kita ini, closing Pak Kabaknya? Silakan. Ya. Himbauan kita dalam hal ini kita menyentuh masyarakat bahwa kiranya peruntukan LPG 3 kg ini memang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Ya. Itu satu yang pertama. Ya. Masyarakat miskin itu yang seperti apa? Ya. Di aturan pemerintah itu bahwa masyarakat miskin itu yang penghasilannya di bawah 1,5 juta. Di bawah 1,5 juta per bulan. Ya. Yang kedua, pengguna LPG ini adalah usaha mikro. Usaha mikro ya. Yang dalam hal ini usaha mikro tersebut ada kategorinya Pak. Itu dengan omset minimal per hari tidak lebih dari 2 juta. Omset penjualan. Penjualan ya. Omset penjualan. Ya dalam hal ini kalau memang di atas 2 juta per bulan itu memang tidak lagi menggunakan LPG 3 kg. Dan dalam hal ini kenapa termasuklah salah satu yang menyedot alokasi LPG ini adalah usaha mikro sebetulnya. Karena kami hitung sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi UKM. Setelah kami verifikasi usaha tersebut yang menggunakan usaha yang menggunakan api, yang dalam ini seperti pedagang bakso, kedai kopi, gorengan, itu ada sekitar hampir 7.000 ya. Dan mereka menggunakan LPG ini itu rata-rata minimal 1 tabung per hari. 1 tabung per hari. Jadi kalau 7.000 dikali 30 hari ya, berarti 210.000. Sementara alokasi daripada agen yang ada sekarang ini, yang 2 agen, hanya 115.000 ya. Itulah itu dari mana gitu. Dari mana gitu kan. Inilah yang terjadi, yang penjualan yang dari luar daerah ini. Kemudian apa yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat, Pak Kabak? Terakhir ini, himbauannya apa yang mesti harus dilakukan masyarakat kalau terjadi misalnya pengoplosan, misalnya terjadi penjualan di luar itu, perlu nggak mereka melaporkan atau bagaimana gitu kira-kira? Untuk masyarakat dalam hal ini bisa masyarakat langsung mengadukan ke call center Pertamina, ya. Yaitu di nomor 1500 000. Nomor untuk mudah mengingatkannya, nomor teleponnya 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, itulah call center Pertamina. Dan biasanya pihak Pertamina itu langsung merespon, kira-kira entah melalui agen atau melalui Pemda untuk menindaklanjuti daripada laporan dari masyarakat tersebut.
Oke, baik, terima kasih Pak Kabak atas kehadirannya di studio Start News Channel pada program spesial kita ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada masyarakat untuk dapat mewaspadai lingkungannya, kemudian tentunya sangat membantu pihak penegakan hukum kalau dalam melakukan penindakan para pelaku penyalahgunaan gas LPG ini. Kita berharap misalnya masyarakat kita juga berpartisipasi, dan kita juga menghimbau bagi masyarakat yang berpendapatan di atas orang miskin tadi, hendaknya jangan menggunakan gas LPG 3 kg ini kan, karena pemerintah telah mengalokasikan juga harga non subsidi itu, ya dibelilah karena memang mampu begitu kan, karena memang ini adalah diperuntukkan untuk ekonomi masyarakat miskin dan juga ekonomi mikro. Demikian saja dialog kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kita berharap bahwa ini kita lakukan untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat yang terkait dengan tema kita, bahwa masyarakat dihimbau untuk membeli LPG dan agen pangkalan resmi. Bersama kami, saya Hoerdin Paslas Regar mewakili tim kru Radio Start FM di Dialog Interaktif ini, bekerja sama dengan bagian perekonomian Kabupaten Mengatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.